Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Vega R ya. Bisa panjenengan perhatikan ini. Keluhannya yaitu motor ini kondisinya bocor mas bro ya. Ini, semacam ini. Oke. Jadi kotor-kotoran gini, bocor ini, basah-basah ini mas bro. Basah-basah ini, nah dimaksud ya, basah-basah ini. Nah, Anda bisa melihat menjadi kotor semua. Oke, ini keluhannya. Kemudian panjenengan akan bisa memperbaiki dan berhasil, artinya sembuh ya. Itu jikalau panjenengan bisa memahami kondisi atau sebenarnya dari mana sih bocornya. Mas bro, kalau panjenengan tidak tahu bocornya, contoh misalkan semacam ini, kemudian panjenengan asal ganti misalkan kayak begini. Ini kalau orang awam diperkirakan adalah packing tengahnya ini. Oke, kalau orang awam diperkirakan adalah packing tengahnya ini. Nah, padahal ini sebenarnya bukan dari packing. Penyebab utamanya adalah dari oreng-orengnya ini. Di sini ada orengnya mas bro, orengnya ini. Buktinya apa? Bahasanya adalah di sekitar sini. Nah, di sekitar sini. Di sini tidak ada kebocoran mas bro. Di packing tengah ini tidak ada ini kebocoran di sini. Nah, kemudian yang paling parah adalah di orengnya sini. Ini ada orengnya, ada karetnya. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ini. Ini bahasanya kelihatan, basah banget ini. Ya, kemudian dia lari ke bawah, membasahi ini. Ini tidak apa-apa ini, tapi ini seperti ini bocor sepertinya. Padahal ini adalah korban tetesan dari atas yang lari ke bawah. Ya, korban tetesan dari atas yang lari ke bawah. Seakan-akan ini yang bocor, ya mas bro. Kemudian lari ke belakang, ditiup angin. Ada angin di sini, ditiup, dia lari ke belakang. Jadi seakan-akan bagian tengah ini bocor. Padahal itu dari depan ini, depan samping ini ya, itu lari ke bawah dan ditiup angin lari ke belakang. Oke, nah begitu juga yang di sini. Ini juga bocor. Jadi o-ring atas tutup ini dan o-ring bawah tutup ini, sama o-ring tutup panit ini, o-ring tutup noken ini tadi. Jadi ada 3 unsur, 1, 2, dan 3 ini yang paling berat. Kemudian mundur lagi. Ini juga bocor. Ini ada o-ringnya nih, bocor lari ke bawah. Ya, kemudian masuk ke sini. Ada di sini nih, membasahi ini. Ya, basah. Ini adalah kotoran yang terbawa. Karena ini basah, ada kotoran debu akhirnya numpul di sini. Oke. Kemudian sebelah kanan ada lagi. Nah, sebelah kanan adalah dari tutup ini. Kelihatan basahnya ini? No, basah ini. Warna ini kelihatan kan? Ini apa namanya? Kering ya, kering. Ini basah. No, kelihatan. Itu dari sini mas bro. Dari ini turun ke bawah dia. Jadi semuanya itu larinya ke sini. Ya, jadi seakan-akan kalau orang tidak bisa memahami, seakan-akan dari sini yang rusak atau yang bocor. Ya mas bro, padahal semuanya dari depan dan dari samping kanan kiri lari ke bawah begini. Ya, oke mas bro, kenapa ini saya tunjukkan? Karena untuk memperbaiki itu adalah hal yang sangat-sangat mudah. Ya, tapi kita harus tahu apa yang akan kita perbaiki atau penyebab utamanya. Kemudian perbaikannya wajib panjenengan menggunakan karet o-ring yang orisinil. Kenapa? Nanti ada bedanya itu karet yang orisinil dan karet yang biasa. Karet yang orisinil dia lentur dan kuat tahan panas. Oke? Kalau yang biasa nanti tidak lama dia kaku. Ya, coba ini saya buka. Nah, ini aja gampang bukanya ini. Nah, ini mas bro, panjenengan perhatikan. Ini karetnya tidak orisinil ini, tidak orisinil. Ya, tidak orisinil. Maka nanti kita carikan karet yang orisinil, dia yang bisa lentur, kuat, ya, lentur, kuat dan tahan panas. Ya, jadi 1, 2 di bawah. Ini juga kita carikan nanti bagaimana ini supaya dia rapat. Kemudian yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Oke mas bro, kita buka dulu. Nanti perjalanan akan saya tunjukkan, oke? Oke mas bro, ini kondisinya saya buka ya. Oke, ini sudah saya bersihkan dan ini sudah melakukan penyekiran. Oke mas bro, nah ini saya tunjukkan bahwa saya bilang dari awal ini tidak ada kebocoran di sini, tidak ada kebocoran. Ya, nah ini tapi akan saya ganti. Kenapa? Karena ini sudah terbuka ini. Anda lihat, panjenengan lihat ini sudah terbuka. Kenapa? Karena pada saat dibuka ini ketarik. Nah, kenapa lagi? Karena ini pada saat pemasangan dia menggunakan pengeliman sehingga ketarik sama lemnya, ya.
Oke Mas Bro, jadi ini saya ganti, alasannya adalah karena ini sudah terlepas-lepas ya. Nah saya biasanya kalau pemasangan ini tidak menggunakan pengeliman. Kalau kita tidak menggunakan pengeliman, kita mau membuka berapa kali pun dia aman Mas Bro. Tapi kalau menggunakan pengeliman, kalau sealer masih mending pakai sealer. Tapi kalau lem tribon ada dua toh, ini tribonnya bukan sealer. Oke Mas Bro, contoh ini yang satu ini adalah sealer ini, sealer. Jadi wujudnya ini karet ini nanti. Nah, ini kalau dia jadinya karet ini. Tapi yang satunya ini dia. Nah, ini kalau jadi ya, kalau misalkan sudah kering, dia wujudnya itu langsung menggigit Mas Bro, semacam ini. Nah, semacam ini, menggigit di sini. Akhirnya kalau ini ditarik, dia akan pecah. Yang satu nempel sana, satu nempel sini. Oke, begitu. Nah, kedua, lem ini punya fungsi yang berbeda Mas Bro. Jadi kalau ini ya, ini kalanya sama BBM. Jadi kalau ini kena BBM, dia langsung pecah. Langsung lepas gitu. Tapi kalau ini kena BBM, dia masih aman. Contoh misalkan begini. Ini karburator. Karburator kan dipastikan lewat BBM. Ya, kalau karburator ini penjelasan lem menggunakan lem yang sealer ini tadi, ya, maka nanti ini bisa melar ke sini karetnya, melar penutup ini. Tapi kalau penjenengan menggunakan yang ini, dia akan aman. Kenapa? Karena ini kena BBM tidak apa-apa. Contoh lagi misalkan di bawah ini. Ini kalau penjenengan ngelem menggunakan yang sealer ini bahaya. Kenapa? Karena ini bisa melar dan menutupi lubang-lubang di sini. Ya, tapi kalau menggunakan ini tidak apa-apa. Oke, maka penjenengan harus paham lem-lem ini di mana keperuntukannya. Oke, Mas Bro. Tapi lem ini sangat kuat untuk panas. Contoh misalkan nah ini contoh misalkan knalpot ini, misalkan ini murnya knalpot ini sering lepas, misalkan murnya sering lepas, kemudian setelah masuk ini ya, kemudian Anda olesi dengan lem ini, dengan lem yang ini ya, maka dia kena panas tidak apa-apa Mas Bro ya. Oke, bisa dipahami saya ya. Jadi lem ini akan kuat panas ya, tapi kalau lem ini akan kuat panas tapi tidak kuat BBM ya. Yang ini tidak kuat panas tapi kuat BBM. Itu saja dasarnya ya. Oke. Jadi kalau mengelem BBM pakai ini, maksudnya yang berbau ada BBM-nya gitu, menggunakan ini. Tapi kalau untuk panas pakai ini. Oke. Nah, contoh begini Mas Bro. Ini tempatnya adalah panas ya. Maka penjenengan bisa menggunakan lem ini jikalau dibutuhkan. Tapi AGM tidak menggunakan lem ini karena AGM sudah mengganti yang baru. Oke Mas Bro. Ini saya menggunakan TGP ya. Oke, kenapa saya menggunakan ini? Karena ini kualitasnya sudah cukup bagus ya, sudah kualitasnya cukup bagus. Oke. Nah, kemudian ini Mas Bro, seperti yang saya bilang, tutup klep ini tadi ya, tutup klep ini tadi. Nah, itu penjenengan wajib menggunakan yang kualitas orisinil. Ini kualitas orisinil. Kenapa saya bilang kualitas orisinil? Karena ini bukan orisinil yang ada di dealernya ya, tapi ini CKD. CKD itu kualitasnya orisinil ya, tapi dia belinya seperti apa namanya, partai seperti begitu ya, seperti partai begitu belinya ya. Ini namanya mereknya CKD. Ini kesebutnya CKD kalau di toko ya. Jadi dia orisinil tapi seperti belinya itu langsung partai gitu, banyak itu. Oke. Nah, contoh begini. Ini ada dua ya, yang ini punyanya Jupiter Vega, yang ini punyanya Mio. Tidak sama nanti ini. Saya buka ya. Nah, ini yang punya Jupiter, yang ini punyanya Mio. Nah, sedikit berbeda. Oke, satu. Anda bisa melihat ini kalau orisinil itu lentur banget, dan dia ini kuat tahan panas ya. Mana tadi yang ini ya, ini yang bikin bocor ya. Nah, ini sudah pecah ya. Nah, sudah kaku. Anda lihat ini? No ya. Oke. Ini Mas Bro, bekas-bekasnya ini harus kita bersihkan. Nah, kita bersihkan semua nih. Ini awalnya menggunakan lem semua ini. Harus benar-benar bersih, jangan sampai ada yang nempel-nempel di sini.
Mas Bro, nanti masangnya sudah tidak menggunakan lem lagi karena ini sudah dijamin kuat. Ya, nanti pakai oli saja, dikasih pelumas begini langsung ditancapkan. Pastikan ini bersih semua Mas Bro. Oke, ini kita gunakan yang orisinil ini. Ingat Mas Bro, ini sangat-sangat penting ya. Jadi tolong dipahami. Penjenengan kalau masang tutup ini jangan pernah kondisi kering begini. Ini kondisinya kering toh, jangan pernah. Kenapa? Nanti penjenengan pada saat masukkan dia menggigit, dia tidak bisa dibuka dan tidak bisa dimasukkan, terkunci ya. Maka wajib menggunakan pelumas. Hanya yang ukuran besar ini, punyanya Mio, punyanya Jupiter ini. Kalau punyanya Grand yang kecil-kecil itu tidak apa-apa, tidak pakai lem, tidak pakai pelumas tidak apa-apa. Tapi yang besar ini kalau sampai tidak pakai pelumas ya, bisa, saya katakan bisa terjadi pada saat masuk dia ngunci, dikencengin tidak bisa, dimundurkan tidak bisa ya, gitu. Kemudian ini Mas Bro, penjenengan bisa melihat ini cara membersihkannya. Penjenengan siapkan wadah yang besar gini, kemudian wadah yang satu bersih gini, kemudian Anda tinggal bersihkan begini biar nanti jatuhnya ke bawah semua, kotornya di bawah semua. Oke, ini sudah bersih karena sudah saya buang ya. Ini dikasih saya saja. Ya, jadi tinggal bersihkan begini, jatuh ke bawah, jadi tidak kemana-mana Mas Bro. Oke. Kemudian lagi, ayo ke sini. Sebelum penjenengan melakukan pemasangan, pastikan bekasnya lem di sini sudah keluar semua. Pastikan sudah keluar semua. Kadang kita lihat itu sudah keluar, tapi pada saat kita gosok dengan kepi ini, ternyata dia masih tersisa. Ya, pastikan ini pokoknya bener-bener tidak ada ya. Begitu juga yang di sana Mas Bro, begitu juga yang di sini. Nah, begitu juga yang di sini, harus ini hilang semua nih ya, bekas-bekasnya itu, bekasnya lem, bekasnya packing itu jangan sampai ada yang nempel. Kalau nempel nanti bisa mengganjal itu ya. Oke, gitu kan. Mas Bro, kemudian ada lagi, setelah ini dipasang, penjenengan harus bisa memastikan bahwa pernafasan mesin itu harus lancar. Ini adalah selang pernafasan, ini tembusnya ke mesin sini. Oke, jadi pernapasan ini harus lancar. Buktinya apa? Buktinya yaitu kalau mesin hidup nanti dipegang ini akan keluar bus begitu. Buktinya. Kalau tidak begitu, kondisi mati ini harus ditiup. Kosong, ditiup kosong. Oke, kalau ditiup tertutup berarti ada yang menutup di situ. Maka hati-hati. Walaupun ini packing sudah diganti ya, kalau ini ketutup, dia pernapasan tidak ada, maka pernapasan di dalam ini, hawa yang di dalam ini, tekanan yang di dalam ini, dia akan mencari celah. Di mana ada celah maka dia akan tekan. Oke Mas Bro, itu bahayanya kalau sampai lubang pernapasan ini ketutup. Oke, ini Mas Bro, yang ini ya, tutup sebelah sini. Ini sama ukurannya dengan punyanya Grand. Ini o-ring tutup klep punya Grand. Oke Mas Bro. Jadi yang sebelah sini ya, tempatnya manit ini, itu o-ringnya sama dengan o-ring tutup klep punya Grand. Ya, sama. Ya. Oke. Nah, terus ini Anda perhatikan, saya bilang dari awal bahwa ini tidak mengeluarkan cairan. Kenapa? Karena ini adalah tempatnya gas emisi. Ya, tempatnya gas emisi. Jadi ini adalah lubang dari tembus dari knalpot sini. Tembus dari sini Mas Bro. Nah, itu tembus di situ. Oke. Jadi tembus dari situ, tembus di sini. Oke. Jadi sama dengan lubang knalpot ini. Ya, jadi tidak ada di sini mengeluarkan cairan oli, ya. Karena ini karena ini sama dengan lubang knalpot. Nah. Nih, yang paling penting adalah dari sini nih. Ini turun ke bawah, kemudian di bawah angin narik ke sini. Oke Mas Bro, dan ini sudah saya bersihkan semuanya, termasuk karburator juga sudah bersih semua. Ya, ini tinggal melakukan pemasangan ke Mas Bro ya. Nah.
Bro, Anda perhatikan ring ini kadang ada yang sama, kadang ada yang beda. Ya, kebetulan ini sama semua, bahannya dari tembaga semua. Ya, dimana ring jikalau bahan tembaga ini tujuannya adalah untuk menghalau cairan supaya tidak lolos begitu ya. Intinya begitu dasarnya. Maka penjenengan kalau menemui ring yang wujudnya adalah tembaga, maka dia tempatnya adalah di tempat alirannya oli ya, alirannya cairan begitu ya. Oke. Ini kebetulan adalah sama, maka kita bebas menaruhnya ya. Kalau misalkan itu ringnya berbeda, maka yang tembaga ini berada di sebelah kanan Mas Bro, karena alirannya sebelah kanan ya. Oke Mas Bro, gigi noken ini sama gigi timing di bawah itu kelipatannya, jumlahnya. Kemarin ada yang bertanya, Mas apakah bisa gear nokennya Grand ini diganti dengan gear nokennya punyanya Legenda? Ya, dimana itu ukurannya berbeda. Maka dipastikan tidak bisa Mas Bro. Kenapa? Karena gear timingnya tidak diganti. Kecuali kalau gear timingnya diganti punyanya Legenda, gear nokennya diganti punya Legenda, sehingga ukurannya itu dua kalinya begitu ya. Saya pastikan begini saja dah. Gear timing ini tadi
itu jumlahnya separuh daripada gear noken, itu pasti. Jadi kalau gear nokennya ini 20, maka gear timingnya adalah 10. Itu saja intinya. Oke, mau penjelasan ganti-ganti monggo, yang penting teorinya begitu, bahwa gear timing ini dan gear noken itu dia separuhan. Ya, di belakang 10, di depan 20, gitu. Tidak bisa dibalik. Kenapa tidak bisa dibalik? Karena dalam satu siklus itu berbeda putarannya untuk 4T ya, dimana belakang ini dia berputar 2 kali, 1, 2, 1, 2 yang belakang dalam satu siklus. Kemudian yang depan berputarnya 1 kali, 1. Nah, sehingga depan sama belakang itu berbeda putarannya. Oke Mas Bro. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi kalau masukkan ini wajib itu tidak bisa dilawan ya, harus dikasih pelumas begini. Oke, baru dimasukkan. Sehingga penjenengan aman, tidak akan terkunci ini. Mas Bro, Anda perhatikan ini sudah menggunakan ring orisinilnya ya, maka penjenengan tinggal ngasih pelumas saja. Nah, kasih pelumas saja, tidak usah pakai lem ini. Oke Mas Bro, kemarin juga ada yang bertanya, Mas, gasnya motor Yamaha ini tidak mau lambat turunnya ya, jadi gasnya ini lambat turunnya. Oke, terutama saat panas juga begitu. Nah, itu dikarenakan oleh ini Mas Bro. Nah, per ini sudah terpotong. Contoh ini juga pernya sudah terpotong. Jangan lihat ini pernya harusnya segini, ini pernya ya, sudah terpotong ini. Nah, maka ini saya pastikan ini bisa lambat turunnya motor ini, terutama jika panas ya, lambat turunnya. Terutama juga kalau kena air hujan, artinya pada saat kita melewati udara hujan gitu, itu biasanya lambat turunnya ya, karena ini terpotong kayak begini. Ini terpotong, buktinya ini Anda lihat, ini kan yang belum terpotong. Belum terpotong, yang ini sudah terpotong. Nah, kemudian penanganannya bagaimana? Penanganannya yang terbaik adalah diganti. Itu harganya sekitar 45-an kalau nggak salah harganya. Orisinil, harus beli di orisinilnya, harus beli di resminya. Soalnya kalau beli di umum takutnya kena KW. Dan ini Mas Bro, perhatikan contoh kayak begini. Ini Anda lihat, kelihatan nggak? Luka ini, itu. Ya, ini luka ini. Kenapa luka? Biasanya itu ada penggantian baut ini.
ada penggantian baut ini sehingga dia terus maju terus nyontok ini. Maju terus ini maju terus. Nah, kena begitu. Oke, makanya ini sampai sekarang dikasih ring. Ini dikasih ring loh. Ada ringnya. Kemudian ini satunya tidak ada ringnya. Nah, tidak ada ringnya dan ini penggantian ini Mas Bro. Harusnya standarnya sekian kan? Sekian standarnya. Ya, tapi yang kiri tidak apa-apa. Walaupun bablas dia tidak apa-apa loh. Aman dia. Yang sebelah kanan ini yang bahaya. Nah, ini akan mempengaruhi jikalau sampai bocor, maka motor akan susah hidup. Ya, kalau hidup mati-matian. Itu kalau sampai kena di situ. Ya, itu kena, tapi kebetulan masih belum bocor itu. Oke, Mas Bro. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini di sini ya, oke, lubangnya di sini ya, berarti begini. Ini kalau penjenengan mau ngelem, jangan gunakan lem yang sealer, gunakan lem yang, yang tribun biasa, karena di sini adalah BBM. Kalau mau menggunakan lem, Mas Bro ya, jikalau tidak lem juga tidak masalah, selama tidak ada kebocoran. Ya Mas Bro, ini lubangnya beda ya. Yang atas ini lebih lebar ya, lebih lebar ini. Ini yang sebelah sana sudah pada jebol ya, pakai ini. Mas Bro, ini kondisinya kerannya sudah dilangsungkan ya. Jadi ini penghisapnya terputus sudah, ya. Tapi tertutup ini kondisinya tertutup ya sudah. Sana sudah dilangsungkan ini. Iya.
info tidak lengkap nggak apa-apa, Pak. Oke Mas Bro, ini kondisi sudah terpasang semua ya. 31 ini tadi kita carikan belum ketemu ya. Oke, nanti pokoknya harus ada ini ya. Jadi semuanya sudah terganti semua 31 ini. Kemudian ini panjenengan perhatikan sudah bersih semua ya. Tadi kan kotorannya banyak di sini ya. Oke, ini tinggal pasang. Kemudian ini kita hidupin. Panjenengan akan saya tunjukkan lagi nanti. Kita kontak ya, on ya. Kita hidupin. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini Mas Bro, jadi ini menunjukkan bahwa selang hawa ini normal ya, udara bisa keluar. Dan ini kalau sampai ditutup begini, maka tekanan di dalam ini akan mencari di mana ada celah, maka dia akan dilewati. Oke Mas Bro, untuk itu kalau sampai ini ketutup, maka o-ring atau karet-karet semacam ini, seal starter, kemudian silver snellen ya, benda-benda atau seal-seal yang bisa ditembus, maka dia akan dilewati Mas Bro. Ya, nah ini kondisinya sudah normal. Buktinya adalah ini, nah sudah keluar ini loh. Oke Mas Bro. Oke, saya matikan ya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani kondisi mesin motor dalam keadaan moprot, dalam keadaan moncrot, dalam keadaan olinya pada bleber ya. Mesin dalam kondisi basah atau becek ya, jadi pada keluar cairannya ya. Itu dikarenakan karena ada celah-celah yang bisa dilewati oleh oli ya, dan sudah saya tunjukkan secara detail celah-celah mana yang bisa dilewati oleh oli tekanan tadi. Oke Mas Bro, saya harap semoga bisa dipahami oleh panjenengan semuanya ya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Terima kasih banget, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM yang terbaru. Terima kasih, biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Salam dari kami, AGM Channel.